Halo, Chemster Lab di sini dan ini adalah kuliah online kimia organik dengan materi alkana. Di materi ini kamu akan mendapatkan banyak sekali informasi mengenai alkana. Tetapi karena terlalu banyak, maka materi ini dibagi menjadi 3 bagian. Di video ini merupakan bagian pertama yang membahas tentang apa itu alkana, isomer, dan percabangan atau alkil alkana. Sedangkan 2 bagian lainnya akan dibahas pada video yang lain yang linknya sudah Chemster taruh di kolom deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja kuliah online-nya. Alkana merupakan hidrokarbon sederhana yang memiliki ikatan tunggal. Sebagai contoh, butana yang memiliki 4 karbon. Semua jenis ikatan yang ada pada butana merupakan jenis ikatan kovalen dengan tipe tunggal. Jadi tidak akan ditemukan ikatan rangkap ataupun ikatan triple bond. Ciri-ciri sebuah senyawa alkana adalah setiap atom karbon memiliki hibridisasi sp3 dengan 4 ikatan sigma. Sebagai contoh, semua karbon yang ada pada butana merupakan karbon dengan hibridisasi sp3. Oleh karena itu, ikatan yang ada pada karbon merupakan ikatan sigma. Ada 4 ikatan sigma yang terdapat pada karbon. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Bagaimana dengan 2 butena? 2 butena ini memiliki ikatan sigma, tetapi juga memiliki ikatan pi. Secara umum, senyawa alkana dikategorikan menjadi asiklik dan siklik atau lebih sering disebut dengan sikloalkana. Untuk senyawa alkana dengan kategori asiklik, ciri-ciri dari molekul ini adalah bentuknya linear atau lurus-lurus saja seperti ini. Sedangkan sikloalkana akan membentuk cincin seperti ini. Ini merupakan contoh deretan alkana dengan kategori asiklik atau normal atau bisa kita sebut dengan linear. Jika jumlah karbonnya 1 maka dinamakan metana, karbonnya 2 dinamakan etana, dan seterusnya sampai karbonnya 30 dinamakan triakontan, dan seterusnya. Contoh senyawa alkana yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah minyak bumi, yang salah satunya adalah metana. Ini merupakan hidrokarbon atau alkana yang paling sederhana dengan jumlah karbon 1. Alkana banyak terdapat pada minyak bumi, dan untuk mendapatkannya kita harus melalui suatu proses yang disebut dengan destilasi. Pada proses ini minyak bumi atau crude oil harus dipanaskan dulu, dan pada saat 20 derajat Celcius akan menghasilkan alkana dengan jumlah karbon 1 sampai 4. Jadi bisa metana, etana, propana, ataupun butana. Yang dimana fraksi ini biasanya digunakan sebagai gas LPG yang dipakai untuk memasak di rumah. Dan jika suhu sudah mencapai 70 derajat akan keluar fraksi petrol dengan jumlah karbon C5 sampai C8. Ini yang kita sebut di Indonesia sebagai bensin. Dan begitu seterusnya, dengan kenaikan suhu akan memberikan fraksi yang berbeda-beda sampai fraksi yang paling terakhir adalah bitumen atau yang sering kita sebut dengan aspal dengan jumlah karbon lebih dari 50. Contoh alkana yang lain adalah lemak hewani. Jika dilihat dari struktur lemak hewani ini tidak ada yang memiliki double bond atau ikatan pi kecuali pada sisi esternya. Berbicara mengenai molekul organik, sudah pasti tidak terlepas dengan isomer. Isomer adalah senyawa yang memiliki jumlah dan jenis atom yang sama.
namun berbeda susunannya. Pada umumnya isomer dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah stereoisomer dan yang kedua adalah isomer struktural atau konstitusional. Dan pada video ini kita akan fokus pada isomer struktural atau konstitusional yang berhubungan erat dengan alkana. Sebagai contoh, kita memiliki senyawa dengan jumlah karbon 5 dan hidrogen sebanyak 12. Untuk rumus molekul ini kita memiliki 3 isomer. Yang pertama adalah N-pentana atau lebih kita sebut dengan normal pentana. Mari kita hitung karbonnya satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan hidrogennya berjumlah 12. Pada isomer yang kedua, ini disebut dengan 2-metilbutana atau lebih kita sebut dengan isopentana. Mari kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5 karbon dengan 12 hidrogen, masih memiliki jumlah dan atom yang sama. Isomer yang ketiga disebut dengan 2,2 dimetilpropana atau lebih kita sebut dengan neopentana. Pada isomer yang ketiga ini juga memiliki jumlah dan jenis atom yang sama dengan yang lainnya, namun berbeda susunannya. Ini yang disebut dengan isomer struktural atau konstitusional. Ini merupakan tabel jumlah isomer konstitusional berdasarkan jumlah karbon. Sebagai contoh, jika jumlah karbonnya 4, maka jumlah isomernya ada 2. Jika jumlah karbon 5 seperti yang tadi, maka jumlah isomer konstitusionalnya adalah 3. Dan seterusnya sampai 20 ini jumlah isomer adalah 366.319 isomer dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah pertanyaan buat kamu. Jadi ada bagian atas dan bagian bawah. Jadi manakah yang merupakan isomer konstitusional? Bagian bawah ataukah bagian atas? Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar agar Chamster mengetahui apakah kamu sudah mengerti dengan video ini atau belum. Sebelum kita maju ke materi cabang alkana, ada baiknya kita pelajari dulu macam-macam karbon. Jadi karbon itu ada 4 macam. Yang pertama adalah karbon primer. Karbon primer merupakan karbon yang terikat ke satu atom karbon yang lain. Sebagai contoh, ini merupakan karbon primer karena hanya terikat pada satu karbon yang lain. Selanjutnya adalah karbon sekunder. Karbon ini terikat ke dua atom karbon yang lain. Sebelah kanan mengikat satu karbon dan sebelah kiri mengikat satu karbon. Selanjutnya ada karbon tersier. Karbon ini mengikat 3 atom karbon. Dan selanjutnya yang terakhir adalah karbon kuartener. Karbon ini mengikat 4 atom karbon, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cabang alkana atau yang lebih sering kita sebut dengan alkil. Jadi alkil ini merupakan substituen karbon yang terikat pada rantai karbon yang panjang. Jadi kalau rantai utama adalah yang ini, maka rantai yang di samping-samping ini yang keluar seperti ini itu adalah alkil. Alkil ini banyak macamnya, dan untuk menamainya akan disesuaikan dengan nama alkananya, namun diberi akhiran il. Contoh, jika karbonnya cuma 1, maka itu berasal dari suatu metana, maka namanya adalah metil, diberi akhiran il. Begitu juga dengan etana, di mana terdapat 2 buah karbon, maka nama alkilnya adalah etil. Kemudian selanjutnya propil, butil, pentil, heksil, heptil, dan il-il yang lain. Namun dengan bertambahnya jumlah karbon akan membentuk alkil yang lebih spesifik lagi. Sebagai contoh, propil memiliki 2 jenis alkil.
Yang pertama adalah propil itu sendiri dan yang lainnya adalah isopropil. Jadi kalau propil, karbon yang mengikat rantai utama adalah karbon yang paling ujung. Sedangkan isopropil, karbon yang mengikat rantai utama dari suatu alkana adalah karbon yang di tengah. Begitu pula dengan butil, terdapat 4 macam alkil. Yang pertama butil, di mana karbon yang mengikat rantai utama terdapat di ujung. Sedangkan isobutil juga di ujung, hanya saja strukturnya merupakan struktur iso. Kemudian ada sekunder butil dan third butil. Begitu juga dengan pentil. Pentil memiliki banyak sekali jenis alkil. Nah, ini adalah pertanyaan buat kamu. Alkil apa saja yang terdapat pada molekul ini? Kamu bisa menjawabnya di kolom komentar. Baik, itulah tadi kuliah online kita mengenai alkana bagian 1. Di sini adik-adik sudah mengetahui apa itu alkana, isomer alkana, sampai pada cabang alkana atau yang kita sebut dengan alkil. Di video alkana bagian 2, kita akan banyak membahas tentang nomenklatur atau tata nama alkana. Jangan lupa subscribe channel ini jika channel ini berguna bagi kamu, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Chemster Lab, dan juga share video ini jika video ini menarik untuk dibagikan ke teman-teman kamu. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata dalam video ini, dan terima kasih.